Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Tisa dari kelas Pendidikan Kimia A dengan NIM 4414220009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bioenergetika. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa sih itu bioenergetika? Bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Seluruh reaksi kimia dalam kehidupan hanya dapat berlangsung jika didukung oleh energi yang cukup. Sumber energi kimia dalam kehidupan tersebut adalah senyawa organik berenergi tinggi yang dikenal dengan ATP, adenosin trifosfat. ATP adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Selanjutnya yaitu struktur dasar bioenergetika. Untuk dapat sampai dan digunakan di dalam sel-sel, energi mengalami 3 tahap transformasi. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam proses fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia yang dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernapas. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, yaitu tumbuh dan berkembang, dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya yang mengonsumsi tumbuhan tersebut. Akibatnya, energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi potensial. Di dalam tubuh makhluk hidup ini, energi akan ditransformasikan kembali. Selanjutnya yaitu transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot, makhluk hidup, dan sel saraf. Fungsi dari mitokondria sendiri adalah untuk mengatur aktivitas metabolisme sel. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika piruvat ditransport serta dioksidasi oleh O2 yang akan menjadi CO2 dan air. Energi yang dihasilkan sangatlah efisien, sekitar 30 molekul ATP yang diproduksi untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi. Sementara glikolisis hanya bisa dihasilkan 2 molekul ATP. Energi atau ATP yang dihasilkan dalam proses inilah akan digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya yaitu transformasi energi oleh sel. Peranan ATP sebagai sumber energi untuk metabolisme di dalam sel berlangsung dengan suatu mekanisme mendaur. ATP berperan sebagai alat angkut energi kimia dalam reaksi katabolisme ke berbagai proses reaksi dalam sel yang membutuhkan energi seperti proses biosintesis, proses pengangkutan, proses kontraksi otot, proses pengaliran listrik dalam sel saraf, dan proses pemancaran sinar yang terjadi pada organisme tertentu seperti kunang-kunang. Kemudian selanjutnya yaitu bagian-bagian bioenergetika. Yang pertama ada metabolisme. Metabolisme adalah proses kompleks dalam sel yang mengubah makanan menjadi
energi dan bahan pembangun. Proses ini terdiri dari dua jalur utama, yaitu katabolisme yaitu pemecahan dan anabolisme yaitu pembentukan. Yang kedua yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan atau ganggang dan beberapa bakteri mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini terjadi di kloroplas organel tumbuhan yang mengandung klorofil. Selanjutnya yaitu ada respirasi. Respirasi adalah proses di mana sel-sel tumbuhan dan hewan menggunakan oksigen untuk memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Dengan melepas energi dalam bentuk ATP, respirasi terjadi di mitokondria, organel sel yang mengandung enzim yang diperlukan untuk memecah glukosa. Yang keempat yaitu ada pemindahan elektron. Pemindahan elektron adalah proses perpindahan elektron dari satu atom atau molekul ke atom atau molekul lain. Dalam bioenergetika, pemindahan elektron terjadi selama respirasi dan fotosintesis. Kemudian selanjutnya yaitu ada kinetika enzim. Kinetika enzim adalah studi tentang kecepatan reaksi enzimatik. Kinetika enzim penting untuk memahami bagaimana metabolisme dikendalikan. Dan yang terakhir yaitu transfer elektron. Transfer energi. Transfer energi adalah perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian selanjutnya itu dalam bioenergetika ini terdapat hukum termodinamika. Hukum satu termodinamika berbunyi, energi dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, namun jumlah total energi selalu tetap, dan saat energi hilang dalam bentuk yang satu, energi itu akan muncul kembali dalam bentuk yang lain. Kemudian yang kedua ada hukum dua termodinamika. Dapat dinyatakan dalam dua pernyataan, yaitu yang pertama, tidak terdapat badan atau proses yang mampu beroperasi sedemikian rupa sehingga akibat yang ditimbulkan baik dalam sistem maupun lingkungan hanya merubah panas yang diserap sistem sepenuhnya menjadi kerja oleh sistem. Yang kedua, tidak ada proses yang mungkin terjadi dengan hanya melibatkan suatu perpindahan panas dari temperatur tertentu ke temperatur yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu ada reaksi eksogenik dan endorgenik. Reaksi eksogenik adalah reaksi kimia spontan di mana produk berada pada tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan reaktan. Reaksi ini melepaskan energi. Reaksi endorgenik adalah reaksi yang tidak spontan di mana produk berada pada tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan reaktan. Reaksi ini mengonsumsi energi atau menerima energi. Dan materi terakhir yaitu manfaat bioenergetika. Yang pertama, meningkatkan metabolisme dan energi. Bioenergetika dapat membantu tubuh Anda untuk menggunakan energi dengan lebih efisien sehingga Anda merasa lebih berenergi dan tidak mudah lelah. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bioenergetika dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga kita bisa lebih tahan terhadap penyakit. Yang ketiga, meningkatkan fungsi pencernaan. Bioenergetika dapat membantu meningkatkan fungsi pencernaan sehingga Anda terhindar dari sembelit, diare, dan masalah pencernaan lain. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.